Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hai sahabat Ihtimam, bertemu lagi di podcast Ihtimam, podcast kebanggaan milik DPPAI Universitas Islam Indonesia. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai isu-isu yang menarik di tengah masyarakat yang menjadi perbincangan media sosial maupun berita. Kali ini kita telah memasuki akhir tahun 2024, yakni menginjak Desember, dan kemudian sesaat lagi kita akan menghadapi 2025 dengan tantangan dan juga peluang khususnya pada bidang ekonomi. Terkait dengan isu-isu yang beredar di tengah masyarakat bahwa saat ini kita digemparkan dengan isu kenaikan PPN menjadi 12%, kemudian keberadaan perekonomian Indonesia yang masih belum stabil setelah terjadinya COVID-19. Selain itu, kita juga menghadapi perekonomian global yang tidak pasti juga. Dan ini Ihtimamuna. Kenaikan pajak pertambahan nilai sebesar 12% mulai diberlakukan pada 1 Januari 2025 mendatang menimbulkan sejumlah sentimen negatif publik. Pemirsa, penerapan PPN 12% berlaku mulai 1 Januari 2025. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan negara. Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 12% yang dijadwalkan mulai berlaku pada 2025 telah menjadi isu hangat di berbagai kalangan masyarakat. Banyak yang menilai bahwa rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 12% pada 2025 tidak tepat. Kebijakan ini dinilai akan semakin menekan daya beli kelas menengah bawah yang sudah terhimpit kenaikan bahan pangan. Sementara di sisi lain, kebijakan tersebut menjadi kabar buruk bagi kelompok usia produktif seperti generasi dan milenial. Ini gawat, karena jutaan orang Indonesia jatuh miskin hanya dalam 5 tahun terakhir. Dan ini bukan berita kaleng-kaleng, karena Badan Pusat Statistik baru saja merilis kelas menengah Indonesia turun drastis. 9,48 juta orang keluar dari kelas menengah, masuk di kelas di bawah. Lalu siapakah kelas menengah ini? Menurut BPS, kelas menengah ini didominasi oleh generasi muda dengan pendidikan yang tinggi. Sebelum itu, mari kita sapa dulu pemateri kita pada hari ini, Ibu Listia Endang. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah sehat. Mbak Ina sehat? Alhamdulillah sehat. Ini kita sekarang sudah di akhir tahun ya, Bu. Selain kemacetan di mana-mana terjadi, saat ini kita juga akan menghadapi 2025 yang sebentar lagi. Kalau kita dengar dari isu, selain tahun baru akan juga ada hal yang baru, yakni kenaikan PPN misalkan. Itu tentunya menjadi perbincangan yang hangat di tengah masyarakat ya. Apalagi kebijakan tersebut menimbulkan pro kontra karena pastinya ada beberapa masyarakat yang merasa keberatan dengan kebijakan tersebut ya Ibu ya. Tapi sebelum kita membicarakan perihal kebijakan-kebijakan baru yang akan terjadi di 2025 ini, mungkin kita perlu melihat dulu nih analisis keadaan makro atau bagaimana nih perekonomian di 2025 ini di tengah-tengah ketidakpastian global ini, Ibu ya. Mungkin bisa disampaikan Ibu ya. Terima kasih Mbak Isna. Apa kabar sahabat Ihtimam di mana saja Anda berada? Senang sekali bisa bersama Mbak Isna di sini. Kehormatan bagi saya untuk berbagi cerita ya. Berbagi cerita. Jadi nggak kayak kuliah gitu, cerita aja. Oke, sahabat Ihtimam, jadi membahas perekonomian 2025 ini menjadi penting ya buat kita karena ya kita sadari bersama ekonomi global sedang tidak baik-baik saja, tapi kita harus baik-baik aja. Itu yang susah di situ. Baik, jadi ada beberapa hal ya. Yang pertama itu tentang geopolitik dan ketegangan perdagangan. Seperti kita ketahui bersama,
seperti Amerika Serikat dan Cina, Iya. kemudian Ukraina, kemudian iya itu berkait dengan perdagangan global. Kemudian seperti ya misalkan kayak seperti begini Mbak Isna, kalau negara besar itu punya kekuatan ekonomi untuk membuat proteksi dan ini sangat berdampak pada negara-negara pemasok gitu ya, negara-negara yang tentu saja berinteraksi di pasar global. Contohnya misalkan seperti Amerika dan Cina, itu dampaknya mereka berseteru, itu dampaknya akan langsung tuh ke biaya produksi. Gitu. Ya misalkan seperti termasuk barang yang diimpor oleh Indonesia, misalkan seperti komponen elektronik dan baja misalkan. Nah itu kan komponen industri yang Indonesia itu butuhkan. Nah ini juga pasti akan berdampak pada dinamika industri manufaktur di Indonesia. Kemudian ketidakpastian global misalkan 2025 kemungkinan IMF itu akan menetapkan inflasi sekitar 4,5% gitu ya. Ini cukup tinggi sih bagi ini, dan pertumbuhan ekonomi dunia juga masih stagnan sekitar 3,2% begitu. Dan tentu saja secara internasional daya beli internasional itu masih nggak baik-baik saja, dan ini pasti punya pengaruh pada ekspor Indonesia ke pasar internasional. Misalkan contohnya seperti penurunan permintaan global pada komoditas dua contoh komoditas andalan Indonesia ya, seperti kelapa sawit dan batu bara. Permintaan internasional turun itu punya dampak besar bagi Indonesia. Nah, kemudian tentu saja kalau melihat dari itu maka kita tahu terus Indonesia harus gimana itu, atau Indonesia dampaknya akan menerima dampak seperti apa. Nah, dampaknya tentu saja pada tekanan nilai tukar. Contohnya misalkan Indonesia rupiah terdepresiasi, atau misalkan dengan dolar Amerika ya, dolar Amerika semakin mahal, terapresiasi, rupiah semakin terdepresiasi. Ini adalah salah satu dampak yang pasti kita akan temui gitu ya, ketika pasar internasional sedang tidak baik-baik saja. Kemudian seperti transformasi ekonomi digital juga akan semakin masif tentu saja di tahun 2025. Seperti misalkan e-commerce ya, itu berkembang sepertinya akan semakin pesat. Kemudian peluang di tahun 2025 e-commerce akan semakin punya peran ya bagi peningkatan industri, peningkatan bisnis di Indonesia. Kemudian isu yang mungkin perlu diantisipasi antara lain adalah berkaitan dengan teknologi ya, itu yang kita sadari bersama adalah perlindungan data pribadi dan konsumen. Jadi misalkan kayak kita membeli satu komoditas di e-commerce kan tentu ada beberapa data pribadi yang terekam ya di situ. Nah ini apakah data-data ini data kita terlindungi atau enggak? Nah ini tantangan ya buat kita, karena marak ya beberapa penggunaan data pribadi konsumen itu digunakan untuk hal-hal yang mungkin dalam tanda petik kriminal misalkan seperti itu. Nah kemudian sekarang yang tadi yang Mbak Isna sampaikan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah soal pajak. Kalau kita bicara ini maka kita akan sedikit flashback berkaitan dengan reformasi pajak ya. Jadi kita punya program Cortex namanya. Jadi tujuannya itu untuk memperluas basis pajak. Nah, seperti melalui misalkan digitalisasi sistem perpajakan gitu ya. Jadi misalkan gini, insentif fiskal diberikan pada investor di sektor energi terbarukan misalkan gitu. Itu juga salah satu reformasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, sekarang kita masuk pada kenapa sih kita sebagai warga negara itu harus bayar pajak? Terus pajak buat apa? Nah, pajak ini adalah salah satu komponen penerimaan negara terpenting, jadi untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Nah, target pajak kita di tahun 2025 yang akan datang itu sekitar 2.490 triliun gitu. Itu target 2025 kalau saya tidak salah membaca data. Nah, kemudian
tentu saja tidak dari tidak hanya dari pajak, tapi juga penerimaan negara bukan pajak itu juga akan dioptimalkan oleh pemerintah. Kemudian tadi tentu saja pajak ini sebagai kewajiban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, ini mau nggak mau harus dibayar gitu ya. Betul. Mau nggak mau harus dibayar. Tapi tentu saja ada dampak nih ya, secara kalau kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman UMKM begitu, gimana nih, apakah semua UMKM akan dikenakan pajak gitu? Sebenarnya enggak ya, yang tentu saja ada syaratnya. Jadi paling enggak dari omset, jadi peraturan pemerintah ada itu. Nah, sehingga mungkin UMKM yang masih mungkin industri rumah tangga dan sebagainya nggak perlu takut-takut banget dulu. Jadi sebelum sampai pada batas mereka sebagai wajib pajak, ya tentu saja tidak harus membayar pajak. Nah, kemudian tujuannya apa nih? Mengapa harus ada reformasi pajak? Nah, itu sebenarnya adalah bagaimana negara itu menguatkan fondasi penerimaan negara. Jadi penerimaan negara yang fundamental tentu saja dari basis pajak kan. Kalau basis pajaknya itu expand gitu ya, kemudian bisa diperluas, itu menjadi basis pajak yang kuat. Jadi mungkin dalam tanda petik ada pilihannya, ada dua nih, menaikkan basis pajak atau menaikkan tarif. Jadi kalau yang bayar pajak itu 1.000 orang, pajaknya 1% misalkan. Kalau yang bayarnya basis pajaknya 2.000 orang, 1% ya nggak masalah. Tapi kalau yang bayar pajaknya itu 1.000 orang, kemudian penerimaan negara membutuhkan lebih besar lagi, maka bisa jadi tarif yang jadi pilihan. Jadi tarifnya yang dinaikkan. Jadi ini di istilah pajak itu mau ekstensifikasi atau intensifikasi gitu. Baik. Nah, kemudian berkait dengan PPN yang sebentar lagi ya, 1 Januari 2025 ini berlakunya, betul. Jadi ini bukan serta-merta sih. Sebenarnya ada dasarnya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Jadi sudah ada dasar hukumnya berkaitan dengan harmonisasi, betul. Harmonisasi yang dan pelaksanaannya untuk PPN ini adalah per 1 Januari 2025. Ya agak dak-dikduk, agak ser-ser gitu. Tapi kita mungkin perlu melihat ya, apa sih sebenarnya di balik ini. Jadi yang pertama tadi ya, diversifikasi penerimaan pendapatan negara, kemudian kita perlu pembiayaan program pembangunan yang semakin hari tidak semakin kecil nilainya, jadi semakin besar, maka tentu saja membutuhkan penerimaan, betul, biaya yang lebih besar. Kemudian peningkatan tarif pajak mungkin untuk memperbaiki struktur pajak. Jadi ya itu tadi seperti kalau kita sebagai wajib pajak harapannya oke deh, pilih basis pajaknya yang diperluas itu, jangan tarifnya kan. Tapi mungkin pemerintah punya alasan tersendiri ya mengapa kemudian memilih menaikkan tarif gitu. Nah, nanti mungkin di beberapa kesempatan yang berwenang Kementerian Keuangan akan memberikan klarifikasi tentang itu. Tapi gambarannya seperti itu. Nah, kemudian dampaknya apa gitu ya kalau misalkan tarif PPN itu dinaikkan, karena kan yang kita hadapi kan tarif nih yang kayak apalagi kalau di media sosial itu kan banyak sekali, nanti makan yang awalnya enak jadi makan mie Indomie aja gitu. Itu salah satu kayak kehebohan di media sosial contohnya. Terus juga ada informasi juga bahwa PPN 12% ini nanti kalau secara peringkatan ya Bu, nanti di ASEAN itu paling tinggi jadinya Indonesia gitu. Jadi kenapa Malaysia ataupun Singapura itu tidak setinggi itu, tapi Indonesia menginjak 12%. Itu kira-kira kok bisa gitu Bu? Baik, jadi setiap negara itu punya pertimbangan fiskal yang berbeda. Jadi struktur penerimaan negara Indonesia itu terbesar adalah dari pajak penerimaan negaranya. Jadi ketika artinya yang punya daya ungkit gitu ya, ketika itu dinaikkan pasti dinaikkan tarifnya, dia akan banyak memberikan sumbangan pada penerimaan negara. Beberapa negara di ASEAN atau negara-negara mungkin yang sesama negara berkembang punya struktur pajak yang berbeda. Jadi
mereka punya mekanisme penerimaan negara yang berbeda. Misalnya ada beberapa negara kayak negara yang punya sumber daya alam yang melimpah begitu ya. Jadi mereka penerimaan negara ya dari sumber daya alam gitu. Yeah. Tapi ada juga yang mungkin di negara-negara lain justru pajaknya jauh lebih tinggi dari Indonesia gitu. Jadi ini berkaitan dengan struktur fiskal mereka. Oh iya, baik. Ya, jadi mungkin saya sedikit menambahkan menanggapi jadi dari teman-teman di mungkin sahabat Ihtimam juga yang aduh gimana nih gitu. Jadi ada jadi penghasilan yang dikenakan tarif terendah 5% itu adalah dari 50 juta tahun jadi 60 juta. Jadi meningkat. Ya. Kemudian untuk pajak penghasilan UMKM itu yang terkena PPh UMKM itu dengan omset hingga 500 juta. Jadi yang belum kena. Kemudian PPh badan juga turun menjadi 22%. Nah ini ada yang cukup menarik. Jadi kalau misalkan kita mau melihat kenaikan PPN sebagai langkah yang wajar atau enggak gitu ya, kan mungkin sahabat Ihtimam juga gitu banyak yang mungkin nggak belajar atau mungkin baca data kaget kok kenapa jadi kayak gini gitu ya. Jadi begini, penyesuaian tarif PPN itu masih wajar deh dibandingkan dengan manfaat jangka panjang. Jadi gambarnya begini, kebijakan fiskal itu tidak hanya jangka pendek ya buat 2025 aja, tapi mempunyai ranah rencana. Jadi long term ya, jangka panjang. Jadi gambarnya seperti itu. Sehingga bukan berarti sekarang naik tahun depan naik lagi gitu ya. Tapi ini pasti sudah dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang, terutama Kementerian Keuangan. Nah, mungkin satu hal yang kita sadari bersama atau mungkin juga banyak yang nggak ini ya belum ngeh gitu ya. Sebenarnya kita bayar pajak sebagai penerimaan negara itu buat apa? Gitu. Mungkin gambarnya begini, pajak itu kan kontraprestasinya nggak langsung. Jadi kita misalkan kita ini orang Jogja gitu ya, kita tinggal di Jogja, kita bayar pajak di Jogja, belum tentu dana yang masuk ke negara itu digunakan untuk membangun fasilitas di Jogja. Bisa jadi untuk membangun fasilitas di kota lain atau daerah tertinggal bisa jadi ya, atau membangun fasilitas publik yang lain. Jadi gambarannya adalah ini, termasuk untuk bantuan sosial gitu ya, untuk mengurangi kemiskinan dan sebagainya, itu salah satu pembiayaannya adalah dari pajak. Gambarannya seperti itu, Mbak Isna. Kemudian akan saya tambahkan sedikit ya. Untuk integrasi core tax administration system ya. Jadi kan kita sadari bersama pertengahan tahun lalu kalau nggak salah ya, sekitar Juli 2024 itu kita sudah mulai pendaftaran, pembayaran dan sebagainya, itu layanan ya semuanya itu sudah terintegrasi ya, sudah berbasis teknologi. Nah ini salah satunya adalah untuk pencatatan yang lebih baik, kemudian menghindari penyelewengan dan sebagainya. Nah ya memang kerja keras bersama ya, kalau kita sebagai warga negara, kewajibannya adalah memenuhi kewajiban kita antara lain membayar pajak, tapi kemudian pemerintah juga harus menyediakan sistem yang baik gitu ya, bahwa kewajiban kita itu digunakan untuk pembiayaan yang memang pembiayaan publik yang pada tempatnya. Kemudian dan itu tadi ada beberapa teman kita yang nanti kalau kita bayar pajak diselewengin nggak? Iya, nanti dikorupsi. Ya betul. Ya ini jadi PR bersama. Gitu deh kira-kira. Oke, baik Bu. Terus kira-kira nih ya Bu ya, kita sebagai tentunya juga sahabat Ihtimam nih, mungkin juga kita kan bukan termasuk warga masyarakat Indonesia yang melek ekonomi, misalnya kita masih awam sekali dengan mendengar istilah-istilah ekonomi saja kita terasa asing gitu ya. Terus kita dengar di berita kalau misalkan kenaikan PPN, nah itu
sebagai masyarakat Indonesia yang awam tentang ekonomi, pasti kita kaget, wah naik lagi. Jadi yang dikritisi adalah pemerintah. Padahal kita belum tahu kebijakan tersebut baiknya dapat dirasakan di tahun keberapa, gitu kan? Iya. Pasti kan untuk jangka panjang ya Ibu ya. Terus yang ingin saya tanyakan Ibu, kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat yang tidak melek ekonomi. Jadi kita masyarakat awam biasa, terus kita persiapan apa yang perlu kita persiapkan dalam menghadapi 2025 ini, terus dengan kebijakan-kebijakan baru, karena kita kan juga sekarang tahun depan ini kan berada di tahun pertama pemerintahan yang baru ya. Jadi mungkin tentunya biasanya kebijakan-kebijakan juga mempengaruhi terhadap perekonomian. Apalagi ini juga pemerintah ini bukan hanya di Indonesia aja yang baru Bu, tapi kalau di berita itu juga ada beberapa negara, bahkan lebih dari 60 negara yang pada tahun ini dan tahun depan ini pemerintahannya pemerintahan baru. Dan itu pasti juga kebijakan perekonomiannya akan baru. Terus kira-kira kiat-kiat apa yang perlu kita persiapkan dalam menghadapi perekonomian 2025 ini, tentunya untuk sahabat Ihtimam yang Gen Z, Ibu. Oke, baik. Mbak Isna dan sahabat Ihtimam di mana saja Anda berada. Jadi 2025 itu yang pasti tadi saya sampaikan di depan ya, walaupun keadaan belum baik-baik saja, kita harus baik-baik saja. Gitu. Nah, yang terpenting adalah dari satu sisi yang kita pahami tahun 2025 itu kalau Indonesia ya, pertumbuhan ekonomi kalau tidak salah akan ditargetkan 5,2%. Jadi ini masih moderat begitu. Kemudian inflasi juga begitu. Artinya harga-harga itu akan mengalami kenaikan, tetapi dia masih moderat gitu ya. Stabil masih moderat. gitu. Iya, masih inilah dalam penanganan gitu ya. Penanganan itu masih masuk akal gitu normal, ya. Di target 2,5%. Tapi itu adalah target. Nah, permasalahannya adalah ada beberapa kondisi yang bisa jadi menimbulkan kenaikan harga tapi di luar kebijakan pemerintah, pasar gitu ya. Misalkan kayak kita tahu bersama bahwa sekarang sudah ada diumumkan UMP misalkan naik sekian persen, itu pasti akan direspon oleh pasar. Belum nanti misalkan ya ada kenaikan gaji pegawai negeri, itu akan direspon pasar juga. Sehingga target pemerintah yang inflasi ya berkaitan dengan harga itu tidak menutup kemungkinan pasar itu akan mempunyai pengaruh pada kondisi yang tidak diharapkan gitu ya. Jadi kayak kalau nggak salah kita Februari sudah Ramadan kan ya. Nah ini kalau di ekonomi itu namanya inflasi musiman gitu. Jadi jelang Ramadan, kemudian Idul Fitri, dan itu jaraknya pendek banget kan. Kita sudah mulai Januari, nanti kalau nggak salah Februari akhir ya, sudah mulai masuk. Ramadan. Itu kemungkinan kalau tidak salah bisa jadi pertengahan Februari itu harga sudah mulai merangkak naik. Nah, kita sebagai tadi disampaikan Mbak Isna, terus kita harus ngapain gitu ya. Yang tentu saja satu ya kita harus hemat gitu ya. Kita harus hemat, tapi mungkin Gen Z yang yang bisa kan ada teman-teman yang generasi Z itu yang mereka sekolah aja ya, mahasiswa kan ada juga yang sudah bekerja gitu ya. Jadi ada hal yang mungkin reaksinya akan berbeda. Nah, tentu saja kalau dari sudut pandang yang saya pahami nanti di trimester pertama tahun 2024 ini kenaikan harga akan lumayan gede gitu ya, karena tahun baru kemudian kita masuk Ramadan kemudian Idul Fitri. Jadi tidak ada jeda gitu ya, Bu. Nggak ada jeda. Nah, Januari. Terus mungkin tantangannya akan berbeda buat kita gitu ya, termasuk generasi Z juga yang mungkin juga sudah bekerja, yang punya pendapatan tetap dan tidak punya pendapatan tetap. Kalau yang punya pendapatan tetap mungkin sudah bisa mengira-ngira mau belanja seberapa besar gitu. Tapi kalau tidak punya pendapatan tetap atau mohon maaf bekerjanya kalau ada pekerjaan saja kemudian baru mendapatkan penghasilan, nah ini yang mungkin lebih punya tantangan lebih besar. Nah, bisa jadi 2025 ini jadi kayak
berat sih berat ya, tapi ya gimana ya gitu. Ya itu tadi dah berhemat. Kemudian satu informasi ya. Jadi informasi, jadi teman-teman mungkin sering kita membaca mungkin di media online atau di media cetak atau mengikuti semacam ini ya diskusi atau podcast atau yang lainnya. Kita sebagai muslim tuh yang penting adalah tabayun kali ya. Jadi kita harus mencari tahu dari sumber yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Teman-teman bisa melihat ya, misalkan Anda bisa melihat websitenya Bank Indonesia, websitenya Kementerian Keuangan untuk melihat kondisi ekonomi yang benar yang seperti apa. Nah itu tadi dan reaksi mungkin pasti ada ya, dan panik mesti tinggi ya. Karena kalau misalkan kita ada di satu lingkungan yang orang panik, wah harga naik ini kita harus beli lebih banyak, kita ikut gitu ya. Nah itu yang disebut sebagai rasional. Jadi mungkin kita sebagai warga masyarakat tentu saja merespon kondisi ekonomi apapun harus dengan rasional ya, rasional. Tentu saja bisa jadi hal seperti ini tidak kita saja yang mengalami ya. Jadi warga negara-negara lain juga sama situasinya. Yang penting itu tadi dah rasional ya dalam membelanjakan pengeluaran. Mungkin simpelnya itu deh. Iya, oke. Jadi mungkin salah satu tipsnya juga ya ini mulai mengatur keuangan sedemikian rupa, karena itu sangat penting sekali ya. Jadi kita juga perlu aware, khususnya sahabat Ihtimam nih yang di rumah ataupun di mana teman-teman berada semua. Kita telah mendengarkan mengenai kiat-kiat maupun pandangan perekonomian di 2025 ini. Kemudian kita telah berbicara mengenai kenaikan PPN juga, bahwa mungkin sebenarnya itu sudah menjadi solusi yang terbaik ya Bu ya, yang telah menjadi kebijakan Kemenkyu, dan mungkin memang belum bisa terasa hari ini atau tahun depan, tapi itu merupakan rencana yang berkepanjangan ya Bu ya. Dalam jangka panjang mungkin belum bisa dirasakan, dan mungkin kebijakan tersebut pasti menimbulkan pro kontra ya. Tapi ya bagaimana, kita akan siap menyambut tahun baru 1 Januari dengan juga PPN yang baru gitu ya, 12%. Tidak masalah ya Bu, berarti sebenarnya stabil. Mungkin bagi kita ya kiatnya itu aja, kita harus bisa mengalokasikan keuangan kita sebaik mungkin gitu. Baik, terima kasih Bu Listia atas pemaparannya yang sangat mencerahkan, khususnya bagi saya dan juga rekan-rekan sahabat Ihtimam semuanya di rumah maupun di mana kalian berada gitu ya. Baik, mungkin kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.